Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gebut Official. Selamat siang menjelang sore kawan. Kumaha wartosna darama pika kabare Mas, apik wae to. Primen kabare? Ya apa cak kabare? Apik ta? Geng-geng kabare. Ki apa kabar? Apa rungana? Pura bonita. Kalau nggak salah begitu ya. Apa kabar Pak? Bagaimana kabarnya? Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gebut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gebut Official, The Gebut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Kemudian saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutur Gebut. Tetap support Tutur Gebut agar The Gebut Official selalu semangat mengupload video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, baik kita akan membahas sebuah kata yang cukup familiar tapi sangat berbeda artinya antara Jawa dan Jawi. Abjad Jawa dan abjad Jawi. Nah, nanti akan ada bedanya kawan. Kita akan membahas ini sedikit. Ini bukan pembahasan yang serius banget, tidak. Ini sekedar untuk memberi pengetahuan sedikit saja. Kita akan bacakan dulu apa sebenarnya yang disebut abjad Jawi. Kita simak. Abjad Jawi. Abjad Jawi alias huruf Jawi, aksara Jawi, abjad Arab Melayu. Abjad Jawi, tulisan Jawi atau tulisan Melayu. Jawi, huruf Arab nih ya, adalah kumpulan huruf berbasis abjad Arab yang umumnya digunakan untuk menuliskan teks dalam bahasa Melayu, dialek Malaysia, Brunei, Siak, Pahang, Terengganu, Johor, Delhi, Kelantan, Riau, Pontianak, Palembang, Jambi, Sarawak, Musi, dan dialek lainnya. Dan bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa Aceh, Betawi, Banjar, Kerinci, Minangkabau, maupun Tausuk. Oke, ini ya. Baik, abjad Jawi. Abjad Jawi ini adalah sebenarnya abjad Hijaiyah. Huruf-huruf Hijaiyah, huruf Arab. Huruf Arab yang dikombinasikan dengan untuk penulisan karya sastra zaman abad ke-17, Jadi huruf Hijaiyah digabungkan dengan huruf Latin yang untuk bahasa Melayu, bahasa yang ada di sekitar Malaya ya, hampir semua ya, Kelantan, Terengganu segala macam itu, ditambah Aceh, ditambah untuk wilayah Jawa itu Sunda, terus Betawi segala macam yo, itu banyak. Itu sebenarnya dari huruf Hijaiyah kawan, huruf Hijaiyah. Cuman di huruf Hijaiyah itu kan tidak ada huruf C ya. Ca itu kan tidak ada, makanya di mereka di huruf Jawi, di abjad Jawi itu Ca itu diwakili dengan jim titiknya 3, dibacanya Ca gitu kan. Kemudian NG atau eng ya, eng itu juga nggak ada di Hijaiyah, akhirnya diganti dengan ghoin kan, ghoin tulisnya begini atau begini, ghoin titiknya 3 ya, ghoin titiknya 3 itu pengganti huruf eng, ng. Kemudian NJ ini di huruf Hijaiyah kan tidak ada juga, adanya ya, titik 2 ya, itu diganti titiknya diberi 3 jadi NJ seperti itu. Terus kemudian kan C, NJ, NG, P, pa. Bahasa Arab kan tidak ada pa, adanya fa. Fa itu fa ya. Terus titiknya dibikin 3. Karena kalau titik 2 kan kop, titiknya 3 jadi pa dari huruf P ya. Seperti itu. Perbedaannya di situ kalau huruf Jawi itu. Dan ini digunakan biasanya untuk menerjemahkan kitab-kitab dari Arab ya, kitab-kitab Arab yang biasanya di pondok pesantren juga. Jadi pondok pesantren kemungkinan disebut di Indonesia itu kitab gundul, itu kitab kuning itu, dari sana huruf-hurufnya seperti itu kan. Yang utawi, iki, iku, yang macam kayak gitu, utawi, iki, iku, semacam itulah. Jadi sebenarnya huruf Jawi itu adalah huruf Hijaiyah
terus dikolaborasi dengan apa itu ya, huruf hijaiyah dibaca bahasa kita, mungkin bisa bahasa kita ya, bahasa Jawa yang ada juga itu tawi iki iku seperti itu. Terus huruf-hurufnya itu ada hal yang ditambahi kayak tadi C itu jim, terus NJ itu ya titiknya 3, ca itu jim titiknya 3, ya NJ itu ya titiknya 3, terus ada lagi NG itu Goin kan titiknya 1, terus gaji titik 3, jadi itu. Terus satu lagi apa? Pa itu fa kasih titik 3. Fa kan titik 1, kop titik 2, berarti untuk pa itu titiknya 3, jadi huruf P. Terus nanti kalau ada bunyi E itu kayak N kecil di atasnya gitu toh. Arab kan adanya A, I, U toh. Gun E kan bingung, akhirnya di itu. Seperti itu kawan. Itu huruf Jawi. Huruf Jawi itu berkembang di wilayah Nusantara itu abad ke-17. Abad 17 kawan. Jadi ya itulah huruf Jawi, sebenarnya huruf Arab tapi dimodifikasi, dikolaborasi dengan bahasa kita. Mungkin bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu. Itu untuk menulisnya itu dengan tulisan Arab gitulah, kurang lebih seperti itu. Bahasa kita tapi ditulis dengan tulisan Arab begitulah, kurang lebih seperti itu kawan. Itu abjad Jawi. Ya perbedaannya itu tadi yang akan nggak ada tadi itu abjad Jawi. Kemudian kita akan membahas tentang huruf Jawa. Huruf Jawa itu gimana? Kita simak. Aksara Jawa. Aksara yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa. Aksara Jawa atau aksara carakan atau juga disebut Hono Coroko dan Dentawianjana adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Jawa, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan untuk menulis beberapa bahasa daerah lainnya seperti bahasa Sunda, Madura, Sasak, dan Melayu, serta bahasa historis seperti Sanskerta dan Kawi. Aksara Jawa merupakan turunan dari aksara Brahmi India melalui perantara aksara Kawi dan berkerabat dekat dengan aksara Bali. Aksara Jawa aktif digunakan dalam sastra maupun tulisan sehari-hari masyarakat Jawa sejak pertengahan abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20. Sebelum fungsinya berangsur-angsur tergantikan dengan huruf Latin. Aksara ini masih diajarkan di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Cirebon serta Indramayu sebagai bagian dari muatan lokal, tetapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalau huruf Jawa itu kan Hono Coroko. Hono Coroko Doto Sawolo Podo Jawanya Mogo Bodongo. Itu sama juga disebut huruf Pegon. Kalau nggak salah ya huruf Pegon. Huruf Jawa ini berdasarkan legenda atau asal usul Hono Coroko itu dari mana? Itu dari cerita ya. Seperti yang asal usul orang Jawa yang katanya dari tulisan India itu yang Aji Soko, itu cerita itu. Legenda Aji Soko. Aji Soko datang dari India, datang ke tanah Jawa, kemudian membuat huruf Hono Coroko itu. Hono Coroko itu merupakan sebuah cerita. Hono Coroko artinya dalam bahasa Indonesia itu ada suatu cerita. Doto Sawolo terjadi sebuah pertengkaran. Podo Joyo sama-sama kuat, Mogo Bodongo sama-sama mati. Ceritanya kan begitu tuh. Itu ceritanya Aji Saka seorang raja itu punya 2 anak buah. Karena salah memberi perintah, terjadi keributan antara 2 orang. Terjadi keributan sampai pertengkaran berhari-hari, akhirnya meninggal semuanya. Karena begitu. Hono Coroko ada suatu cerita. Doto Sawolo terjadi pertengkaran. Podo Joyo sama-sama kuat, Mogo Bodongo sama-sama mati. Akhirnya ada huruf Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyo, Mogo Bodongo. Seperti kawan. Ini Hono Coroko tuh kan? Co ini loh. Set. Hono Coroko seperti itu. Tulisannya melungker-melungker seperti huruf Pallawa, dan tadi dijelaskan bahwa Hono Coroko itu ya awal-awalnya dari huruf Brahmi, huruf India tuh. Jadi kemungkinan ada mirip-miripnya. Dan ini berkembang abad ke-15
sebagai tulisan untuk surat menyurat di kalangan orang Jawa zaman dulu. Abad 15 sampai abad 20 akhirnya tergusur oleh tulisan Latin. Kurang lebih seperti sampai sekarang Hono Coroko itu masih diajarkan sebagai muatan lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Di tempat kami di Jawa Timur masih ada pelajaran menulis huruf Hono Coroko, tapi tidak seintensif zaman dulu. Sekedar untuk melihat mengerti bisa, tapi tidak semua orang Jawa bisa menulis huruf Jawa ya. Tanpa mencontoh. Kalau mencontoh banyak bisanya, tapi kalau tanpa mencontoh itu cukup susah tulisan Jawa itu. Hono Coroko tadi. Kan ada istilah popet untuk huruf E atau E ya. Popet untuk E, taling itu untuk E, taling tarung untuk O, layar itu untuk R. Pagar kan set di garis itu namanya layar, seperti itu. Terus ada yang itu apa namanya saya lupa. Ya, jadi huruf Jawa dan abjad Jawi itu jelas berbeda. Abjad Jawi dari huruf hijaiyah dari Arab, karena penyebutan dulu yang disebut Bani Jawi itu orang Arab menyebut orang yang berasal dari Nusantara itu namanya Bani Jawi kan gitu tuh. Nah, terkenal dengan abjad Jawi, akhirnya ada abjad Jawi itu berkisar abad 17. Kalau huruf Jawa abad 15, berarti lebih tua huruf Jawa begitu. Ya kawan ya. Huruf Jawa dan abjad Jawi jelas berbeda. Ini untuk penambah pengetahuan saja. Tidak bermaksud mengajari, hanya menambah pengetahuan saja. Ada salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, jelek buang saja. Tutur kabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.